Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, aku doakan semoga teman-teman yang nonton video aku kali ini semua selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat menebar kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini aku bakalan lanjutin bacain buku tentang Muhammad Teladanku. Masih seri 1 ya, tentang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita mulai saja. Keberanian Nabi Ibrahim alaihi salam. Adik kakak tersayang, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang sangat berani menghadapi kaum yang sesat. Beliau tidak peduli mereka mengejek ajakannya. Pada saat yang tepat, saat semua penduduk mengadakan pesta tahunan, Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi kuil dengan membawa kapak yang tajam. Di dalam kuil banyak sekali makanan untuk persembahan. Makanan itu masih utuh karena patung memang tidak bisa makan. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya tersenyum mengingat kebodohan penduduk negeri Babilonia atau sekarang disebut Irak. Lantas, dengan tangkas, Nabi Ibrahim alaihissalam merobohkan semua patung-patung di dalam kuil, kecuali patung yang paling besar. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kapaknya di pundak patung yang paling besar. Raja Namrud dan penduduk negeri Babilonia sangat terkejut ketika mereka kembali dan melihat kuil tempat penyembahan mereka hancur. "Siapa yang telah menganiaya Tuhan kita?" teriak Raja Namrud sambil marah. "Siapapun dia harus diberi hukuman yang setimpal." "Hamba tahu, ini pasti perbuatan Ibrahim," kata seorang penduduk. "Pergi dan panggil dia sekarang juga." Para pengawal kerajaan diikuti beberapa penduduk mendatangi rumah Nabi Ibrahim. Derap langkah mereka terdengar riuh. Nabi Ibrahim alaihissalam pun diseret dan diarak keliling kota. Beliau lalu dibawa ke tempat terbuka. "Ibrahim, apa betul kamu yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" tanya seorang hakim beberapa saat kemudian. Nabi Ibrahim tersenyum tenang. "Bukan," jawabnya singkat. "Coba lihat, bukankah yang memegang kapak itu patung yang paling besar? Barangkali dia yang melakukannya," lanjut Nabi Ibrahim. "Mana mungkin, dia tidak bisa melakukan apapun," kata hakim tegas. Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum lagi. "Kalau tidak bisa melakukan apapun, mengapa kalian menyembahnya?" ujarnya pelan. Semua orang terpana mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu pelan tetapi amat mengagetkan. "Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan? Mengapa kalian tidak juga menyadari kesalahan kalian?" "Diam!" bentak Raja Namrud tidak tahan mendengar kalimat dari Ibrahim alaihissalam. "Prajurit, sekarang juga kumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim," perintahnya kemudian. Tidak berapa lama kayu pun terkumpul dan membentuk perapian yang siap membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu api berkobar, Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalamnya. Disaksikan hampir semua penduduk negeri Babilonia. Pada saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah kamu dan berilah keselamatan kepada Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya
ayat 69. Lanjut tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Bunda Sarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan Nabi Ibrahim alaihissalam teraniaya. Api menjadi dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada api. Api pun tidak dapat membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau dapat keluar dari dalam api dengan selamat. Kemudian bersama Sarah istrinya, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan negerinya dan pergi ke Palestina. Dari Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah tiba di Mesir. Saat itu, Mesir berada di bawah kekuasaan raja-raja Amalekit atau Hyksos. Raja-raja Amalekit ini sangat menyukai wanita-wanita cantik. Jika wanita cantik itu telah menikah, raja-raja Amalekit akan membunuh suaminya. Adik kakak tersayang, Bunda Sarah adalah wanita yang cantik jelita. Melihat kecantikannya, raja berniat meminang Sarah menjadi istrinya. "Apakah dia istrimu?" tanya raja kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengetahui bahwa dia akan dibunuh jika mengaku bahwa Sarah adalah istrinya. Oleh karena itu, beliau berpura-pura memperlakukan Sarah sebagai adiknya. Setelah itu, adik-adik tersayang, ternyata raja tidak dapat mendekati Bunda Sarah. Kakinya seolah tertanam di lantai. Wanita ini pasti dilindungi oleh Tuhannya. Aku tidak dapat mengganggunya. Demikian pikir raja ketakutan. Akhirnya, raja melepaskan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Bunda Sarah. Sebagai hadiah, raja memberikan seorang hamba wanita bernama Hajar kepada mereka berdua. Adik kakak tersayang, Nabi Ibrahim alaihissalam terus berdakwah. Namun beliau tidak juga diberi seorang anak yang dapat melanjutkan tugas dakwahnya. Padahal usianya sudah semakin lanjut. Melihat hal itu, Bunda Sarah meminta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahi Hajar. Apakah Allah memberi Nabi Ibrahim alaihissalam seorang anak dari rahim Bunda Hajar? Lanjut ya. Nabi Ibrahim berangkat ke Mekah. Adik kakak tersayang, dengan izin Allah, Bunda Hajar pun mengandung. Tak lama kemudian lahirlah bayi kecil yang diberi nama Ismail. Dengan dada yang dipenuhi kasih sayang dan rasa syukur mendalam atas karunia Allah, Nabi Ibrahim mendekat Ismail erat-erat. Sudah puluhan tahun beliau menantikan seorang anak. Kini pada usia senja, anak yang didambakan itu lahir. Air mata sang nabi berlinang-linang menahan haru. "Engkaulah belahan jiwaku, engkaulah penerus dakwahku kelak," bisik Nabi Ibrahim kepada bayi mungilnya. Sejak itu, hari-hari Nabi Ibrahim dipenuhi dengan tawa Ismail. Di sela-sela kesibukan berdakwah, beliau selalu menyempatkan diri untuk menggendong sang bayi. Bunda Sarah juga sangat menyayangi Ismail. Beliau sering membantu Bunda Hajar mengasuh sang bayi. "Lihat Kanda," bisik Bunda Sarah sambil mendekat Ismail. "Alangkah miripnya bayi lucu ini denganmu." Nabi Ibrahim tersenyum mendengar perkataan itu. Bunda Hajar pun membalas senyumnya. Namun adik-adik tersayang, Nabi Ibrahim adalah suami yang lembut. Beliau tahu bahwa walaupun amat menyayangi Ismail, sebenarnya Bunda Sarah sangat ingin memiliki putra yang lahir dari rahimnya sendiri. Putra salih yang akan melanjutkan dakwah mereka. Nabi Ibrahim menyadari betapa beratnya perasaan Bunda Sarah.
Beliau sangat ingin meringankan beban itu. Karena itu, dalam setiap kesempatan, Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah meminta agar Allah berkenan menurunkan seorang lagi penerus dakwah dari rahim Bunda Sarah. Adik-adik tersayang, belum lagi doa itu terkabul, Allah yang Maha Penyayang menurunkan sebuah ujian yang sangat berat. Nabi Ibrahim dititah untuk membawa Bunda Hajar dan bayinya pergi ke sebuah tempat yang sangat jauh. Sebuah tempat sunyi tak berpenghuni di tengah gurun yang tandus dan gersang. Perpisahan ini sangat terasa berat di hati Bunda Hajar dan Bunda Sarah. Namun kehendak Allah ada di atas segalanya. Adik kakak tersayang, apa ya yang terjadi pada Bunda Hajar dan Ismail di tempat baru? Lanjut. Sumur Zam-Zam. Adik kakak tersayang, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Bunda Hajar dan bayinya pergi jauh. Mereka pergi jauh sekali ke tengah sebuah lembah tandus yang sekarang disebut Mekkah. Tempat itu merupakan tempat persinggahan rombongan pedagang. Akan tetapi saat itu adalah saat-saat paling sepi sepanjang tahun. Tidak ada satu orang pun yang tampak di sana. Aku harus meninggalkanmu, kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada istrinya. Apakah ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanya Bunda Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam mengangguk pasti. Allah pasti akan menjagamu dan anak kita. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail dengan bekal seadanya. Tidak lama kemudian air pun habis. Ismail menangis kehausan. Bunda Hajar kebingungan. Apalagi saat itu air susunya pun tidak keluar. Kemana dia harus mencari air di tempat setandus ini? Bunda Hajar berlari ke puncak bukit terdekat. Ya Allah, hindarkanlah kami dari mati kehausan. Berikanlah kepadaku jika di sisimu ada air. Namun tidak dilihatnya sumber air. Beliau pun berlari ke puncak bukit sebelahnya dengan dada berdebar penuh harap. Akan tetapi tidak juga terlihat air. Hanya pasir dan pasir di mana-mana. Begitulah adik kakak tersayang, Bunda Hajar berlari bolak-balik antara bukit Safa dan Marwah. Perjuangan Bunda Hajar itu diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu rukun haji, yaitu sa'i. Dalam melakukan sa'i, para jamaah berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Anakku, jerit Bunda Hajar sedih. Paling lama esok dia dan bayinya akan mati kehausan. Akan tetapi, adik kakak tersayang, Allah Maha Kuasa. Ketika Ismail menendang-nendang pasir sambil menangis, keluarlah mata air yang terus dan terus memancar. Mata air itu adalah Zam-Zam. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bunda Hajar dan bayinya dapat selamat. Tidak lama kemudian datanglah kafilah dagang. Karena ada sumur Zam-Zam, mereka bisa menetap. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang menengok, tempat itu sudah menjadi pemukiman. Alangkah bahagianya Nabi Ibrahim alaihissalam melihat Ismail telah tumbuh menjadi anak yang solih. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan hal yang amat berat. Adik kakak tersayang, tahukah kalian apakah perintah Allah itu? Lanjut. Penyembelihan Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Manakah yang lebih beliau cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Ismail?
Melalui mimpi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembah putra kesayangannya itu. Saat pagi hari tiba, Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil Ismail. "Anakku, dalam tidur ayah bermimpi menyembelihmu. Apa pendapatmu, nak?" kata Nabi Ibrahim. "Ayah, jika ini kehendak Allah, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Jangan takut, ayah. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar," balas dari Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam memeluk Ismail erat-erat dengan penuh haru. Ayah mencintaimu, nak. Ayah bangga padamu," ujar Nabi Ibrahim. Adik kakak tersayang, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail jauh dari rumah. Ketika sampai di tempat ia akan disembelih, Ismail berkata, "Ayah, jangan ragu, lakukanlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kalau ayah akan menyembelihku, ikatlah aku kuat-kuat agar ayah tidak terkena darahku. Aku takut darahku mengotori bajumu sehingga pahalaku berkurang." "Ayah, jangan ragu jika melihat aku gelisah. Karena itu, tajamkanlah parang ayah agar dapat memotongku sekaligus. Telungkupkan wajahku, ayah. Jangan dimiringkan. Aku khawatir ayah bisa melihat wajahku dan merasa iba sehingga ayah jadi ragu melaksanakan perintah Allah. Kalau ayah merasa bajuku dapat menghibur ibu, berikanlah baju ini kepada ibu." "Anakku," bisik Nabi Ibrahim alaihissalam, Ketabahanmu menguatkan ketabahan ayah." Adik kakak tersayang, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih putranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar disertai panggilan, "Hai Ibrahim, engkau telah melaksanakan mimpi itu." Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail bersujud penuh syukur. Mereka telah membuktikan bahwa mereka amat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi segalanya. Lanjut. Oke. Hari ini aku bacain bukunya sampai situ dulu ya. Tapi sekedar info buat adik kakak tersayang, ayah bunda yang ada di rumah. Nabi Ibrahim itu dijuluki sebagai Abdul Anbiya atau bapak para nabi. Karena dari keturunan Nabi Ishak inilah lahir Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Zulkifli, Sulaiman, Yunus, Musa, Harun, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Yahya, dan Isa. Sementara dari Nabi Ismail lahirlah Nabi Muhammad. Karena itu Nabi Ibrahim dijulukin sebagai Abdul Anbiya atau bapak para nabi. Baiklah, aku cukupin ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.